Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 bab 2, menggambar ragam hias. Kompetensi dasar dalam materi menggambar ragam hias antara lain memahami konsep dan prosedur menggambar flora dan fauna serta geometrik menjadi ragam hias. Yang kedua, tentang kompetensi dasar menggambar flora dan fauna serta geometrik menjadi ragam hias. Indikator atau tujuan pembelajaran pada materi ragam hias antara lain, setelah mendapatkan materi pelajaran bab ini, siswa dapat mendeskripsikan pengertian ragam hias, mendeskripsikan fungsi ragam hias, mengidentifikasi motif ragam hias, mengidentifikasi karya seni yang dapat diberi motif ragam hias, dan juga diharapkan siswa bisa mengidentifikasi motif ragam hias pada binatang, tumbuhan, serta bisa membuat gambar ragam hias sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Pengertian ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau suatu karya seni. Contohnya ragam hias adalah batik ya. Jadi batik, bahan batik yang biasanya dipakai untuk kemeja atau baju itu terlebih dahulu ada desain grafisnya, namanya menggambar ragam hias. Atau contoh yang lain, ragam hias pada batu atau pada ukiran tempat tidur, kursi, jendela. Kadang kita sering melihat ada kursi yang terdapat ukiran bunga-bunganya ya. Nah, itu namanya ragam hias tetapi pada bidang kayu. Sekarang fungsi gambar ragam hias adalah untuk memperindah sebuah ruangan serta benda-benda lain baik yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Benda 2 dimensi itu contohnya gambar, lukisan ya. Kalau yang 3 dimensi itu contohnya patung, ukiran kayu atau batu dan lain-lain. Motif ragam hias. Ragam hias itu dibuat dengan motif dari bentuk-bentuk flora, fauna, atau bentuk figuratif yaitu tokoh manusia atau tokoh kartun, dan bentuk geometris. Geometris itu berarti bentuk-bentuk segitiga, bentuk persegi panjang, garis lurus, atau garis miring sejajar. Jadi motif ragam hias itu ada ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. Tadi ya udah disampaikan. Yang pertama kita bahas motif ragam hias flora atau vegetal ya. Flora itu tumbuhan. Nah, biasanya ragam hias dengan motif flora itu sering dijumpai pada barang-barang hasil karya seni seperti batik, kain sulam, ukiran kayu, kain tenun, dan bordir. Jadi benda-benda karya seni yang tersebut tadi biasanya menggunakan motif ragam hias flora. Nah, ini ada contoh karya seni gambar ragam hias ya. Ini gambar ini namanya gambar batik. Dibuat di kertas, kemudian nanti
akan dibuat atau diaplikasikan pada kain mori ya. Kain mori itu kain untuk membuat batik ya. Nanti ada proses pembuatan batik seperti apa, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Nah, ini contoh motif ragam hias dengan bentuk flora apa fauna? Flora ya, karena bentuknya tumbuhan. Seperti baju batik kalian yang biru, batik MIP, itu salah satu contoh motif ragam hias flora. Nah, paham ya? Jadi motif ragam hias flora itu berarti berbentuk bunga-bunga. Nah, sekarang yang kedua, ragam hias fauna atau animal ya, berarti binatang. Berarti bentuk motif pada sebuah gambar yang dibuat dengan bentuk-bentuk binatang, contohnya burung, gajah, cicak, ikan, ayam, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh gambar ragam hias dengan motif fauna atau binatang, atau kalian bisa melihat pada kain selendang yang untuk menggendong adik bayi ya, biasanya itu ada di ujungnya, itu ada gambar-gambar binatang, burung, ayam ya. Yang punya adik bayi di rumah, kalau punya selendang dilihat biasanya motifnya berbentuk fauna atau gambar binatang. Kemudian ragam hias geometris, yaitu ragam hias dengan bentuk-bentuk geometris. Contohnya segitiga, terus ada bentuk kotak ya, atau bentuk-bentuk geometris yang lain, lingkaran contohnya. Ini ada contoh gambar bentuk ragam hias geometris ya. Yang terakhir adalah ragam hias bentuk figuratif, yaitu bentuk ragam hias berupa objek yang digambar, contohnya manusia atau tokoh pewayangan ya, atau bentuk kartun, tokoh kartun, dan bentuk-bentuk figuratif yang lainnya. Ini biasanya ada di ragam hias kayu ya, nanti bentuknya patung. Nah, ini ada salah satu contoh gambar dari ragam hias figuratif, bentuknya seperti tokoh pewayangan ya. Kemudian pola ragam hias, yaitu bentuk ragam hias yang umumnya itu memiliki pola atau susunan dalam menggambar. Nah, pola ragam hias ini ada yang berbentuk seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Atau pola ragam hias itu ada dua macam, satu pola yang beraturan dan yang kedua pola yang tidak beraturan. Pola dalam ragam hias ini sama dengan susunan ya, susunan dari sebuah gambar yang kita buat. Jadi polanya itu atau susunan dalam kita menggambar ragam hias itu berulang-ulang ya. Jadi contohnya nih ada gambar pola ragam hias. Nah, pola ragam hias ini ada dua macam, pola yang beraturan dan pola yang tidak beraturan. Ini ada contohnya ya, gambarnya di sini, bentuk pola ragam hiasnya. Silahkan bisa diperhatikan. Kemudian teknik menggambar ragam hias.
ada dua macam. Satu stilasi, yaitu teknik menggayakan objek atau merubah bentuk tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Kemudian yang kedua adalah teknik deformasi, yaitu penyederhanaan bentuk objek gambar atau merubah bentuk tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Nah, ini yang terakhir, ada langkah-langkah dalam menggambar ragam hias ya. Dalam kita membuat atau menggambar ragam hias itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, satu, kita harus memperhatikan pola ragam hias yang akan kita gambar. Kemudian dua, mempersiapkan alat dan media menggambar. Tiga, menentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Empat, membuat sketsa. Contoh bisa kita buat kotak atau bidangnya terlebih dahulu, mau kotak-kotak mau segitiga ya. Kemudian yang kelima, kita bisa membuat dengan cara menjiplak ya, menjiplak gambar yang sudah ada agar lebih mudah. Kemudian yang terakhir, mewarnai gambar. Nah, itu ada langkah-langkah itu ya yang harus diperhatikan. Nah, ini sebagai tambahan saja, tadi di awal ada sedikit dibahas tentang karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua. Satu, karya seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja, contohnya lukisan atau gambar ya. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi ya, contohnya patung, baju batik yang kita pakai itu adalah salah satu hasil karya seni rupa, keramik, guci, dan lain-lain ya. Atau lebih mudahnya, karya seni 2 dimensi itu karya seni yang hanya bisa dilihat dari arah depan saja ya. Sedangkan karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari depan, belakang, atas, samping, kiri, dan kanan. Contohnya kan patung. Sekian materi bab 2 tentang menggambar ragam hias. Ini udah selesai ya bab 2. Diharapkan kalian paham dan bisa melihat atau menyimak videonya sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.